Kamu tahu nggak, kenapa trader pro itu bisa tidur nyenyak meskipun mereka lagi hold posisi, sedangkan kamu malah begadang cemas dan keringet dingin tiap kali abis entry? Jawabannya bukan karena mereka jauh lebih berani dari kamu. Bukan juga karena akun mereka yang gede. Tapi, karena mereka udah paham satu rahasia paling fundamental, yaitu ada risiko yang bisa mereka kontrol, dan ada risiko yang nggak bisa dikontrol sama sekali. Nah, di video kali ini, gue bakal jelasin perbedaan itu semua. Yuk, kita bahas. Coba bayangin, kamu baru aja klik entry buy di euro kayak ke USD. Analisa sudah oke, setup kelihatan cantik banget, dan semua konfirmasinya sudah masuk. Terus, kamu duduk manteng di depan chart, lihatin pergerakan harga tiap detiknya, sambil deg-degan. Pikiran kamu mulai kemana-mana. Wah, ini kok harganya turun dulu ya? Jangan-jangan gue salah entry? Bakal ada berita buruk nggak ya nanti? Setiap candle bergerak, jantung kamu ikutan naik turun. Kamu mulai sibuk scroll Twitter, cek berita ekonomi, sampai buka kalender forex. Kamu ngerasa, kalau kamu bisa prediksi arah market, berarti kamu bisa kontrol profit kamu. Dan akhirnya, apa yang terjadi? Kamu mulai geser-geser stop loss karena takut kesenggol. Kamu close posisi terlalu cepat karena panik. Atau parahnya, kamu malah nekat nambah lot karena ngerasa terlalu percaya diri. Hasilnya, setup yang sebenarnya udah bagus tadi, malah berakhir rugi. Dan jujur aja, itu bukan karena marketnya yang salah, tapi karena kamu sendiri yang nggak tahan mental. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini? Nah, sebenarnya masalah utamanya di mana sih? Kok bisa sampai segitunya? Sebenarnya, semua kekacauan tadi itu terjadi cuman gara-gara satu hal. Kamu itu salah fokus. Kamu terlalu fokus sama hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kamu kontrol. Kayak kemana arah market mau jalan, volatilitas yang tiba-tiba meledak, news surprise, sampai pergerakan para institusi besar di luar sana. Saking sibuknya liatin itu semua, kamu sampai lupa fokus ke hal-hal yang sebenarnya 100% bisa kamu kontrol. Kayak berapa lot yang kamu pakai, di mana kamu pasang stop loss, dan kapan kamu mutusin buat exit. Ini tuh ibaratnya kayak kamu lagi nyetir mobil, Bang. Kamu nggak bakal bisa kontrol apakah hujan bakal turun atau enggak. Kamu juga nggak bisa kontrol kalau tiba-tiba ada truk ugal-ugalan di depan kamu. Tapi, kamu bisa kontrol seberapa cepat kamu bawa mobil itu. Kamu bisa kontrol mau pakai sabuk pengaman atau enggak. Dan kamu bisa kontrol seberapa jauh jarak aman kamu sama mobil di depan. Nah, masalahnya trader pemula itu gimana? Mereka sibuk banget ngeluh gara-gara hujannya turun terus. Padahal mereka sendiri lagi ngebut 120 km per jam tanpa pakai sabuk pengaman. Dan yang lebih parahnya lagi nih, mereka nggak sadar kalau sebenarnya kecelakaan itu bukan karena hujannya, tapi karena mereka sendiri yang ugal-ugalan. Jadi sekarang pertanyaannya, apa saja sih yang sebenarnya bisa kamu kontrol? Dan apa yang benar-benar nggak bisa kamu kontrol? Oke, sekarang gue bakal breakdown semuanya jadi dua kategori besar, market risk dan trade risk. Pertama, kita bahas market risk. Ini adalah hal eksternal yang terjadi benar-benar tidak bisa kamu kontrol. Hal pertama yang nggak bisa kamu kontrol adalah arah market. Kamu nggak bakal bisa kontrol apakah Euro USD bakal naik atau turun besok pagi. Kamu boleh analisa sampai pusing. Kamu boleh bikin prediksi macam-macam. Tapi keputusan akhirnya, itu 100% ada di tangan market. Ingat ya, ada ribuan institusi, bank-bank gede, hedge fund, sampai robot trading canggih di luar sana. Mereka semua gerak dengan kepentingannya masing-masing. Di mata mereka, kita ini cuma pemain kecil, Bang. Hal kedua, volatility yang tiba-tiba. Kejadian kayak flash crash, spike karena berita dadakan, atau gap di akhir pekan. Itu semua di luar kontrol kamu. Kamu mungkin trading di time frame H4 dengan stop loss 50 pips. Tapi kalau tiba-tiba ada berita non-farm payroll yang ngejutin dan market langsung spike 100 pips cuma dalam waktu 1 menit. Ya,
kamu cuman bisa pasrah. Dan yang ketiga, slippage dan eksekusi broker. Kadang kamu klik buy di harga 1.1000, tapi ternyata eksekusinya malah di 1.1003. Kadang stop loss kamu di 1.0950. Malah kenanya di 1.0945. Ini semua di luar kontrol penuh kamu. Intinya gini, market risk itu ibaratnya kayak cuaca. Kamu nggak bakal bisa bikin hujan berhenti cuman dengan teriak-teriak. Yang bisa kamu lakuin cuma nyiapin payung dan jaga diri baik-baik. Makanya para trader pro itu nggak bakal buang-buang energi mereka buat ngontrol hal ini. Mereka udah nerima kalau ini adalah bagian dari ongkos permainan. Nah, sekarang kita bahas kebalikannya. Trade risk. Ini yang paling penting, tapi sayangnya paling sering diabaikan. Ini 100% bisa kamu kontrol. Pertama, berapa banyak yang kamu resikoin per trade? Ini pilihan kamu sepenuhnya. Mau resiko 1%, 2%, atau nekat 10%. Itu kendali kamu. Trader pro itu strict di angka 1-2%. Kenapa? Karena mereka tahu, meskipun market enggak bisa dikontrol, damage yang market lakuin ke akun mereka itu bisa dikontrol. Kedua, position size alias ukuran lot. Kamu yang nentuin mau pakai lot berapa. Setup yang sama, tapi kalau kamu pakai lot 0.1 dibanding lot 1.0, damage-nya beda 10 kali lipat, Bang. Kontrol penuh ada di tangan kamu. Ketiga, pemasangan stop loss. Market mau gerak kemana aja terserah. Tapi kalau stop loss kamu udah kepasang, berarti kerugian maksimal udah kamu kunci dari awal. Kamu yang pegang kendali pips-nya. Keempat, kapan exit? Mau cut loss lebih cepat karena setup udah nggak valid? Atau mau take profit lebih awal karena target udah dapet? Itu keputusan kamu. Itu disiplin kamu. Dan kelima, frekuensi trading. Mau entry 10 kali sehari atau cuma 2 kali seminggu? Itu pilihan kamu. Ingat ya, overtrading itu adalah luka yang kamu buat sendiri. Bukan market yang maksa kamu buat entry terus-terusan. Intinya gini, trade risk itu fully under your command. Kamu yang pegang remote controlnya. Inilah yang ngebedain trader yang bisa bertahan hidup sama yang bangkrut. Trader bangkrut itu sibuk fokus ke market risk, hal yang nggak bisa mereka kontrol. Tapi trader yang survive, mereka fokus ke trade risk, hal yang 100% bisa mereka atur. Sekarang, harus ada mindset shift atau perubahan pola pikir. Ubah pertanyaan kamu dari, gimana caranya gue biar tahu market mau kemana? Jadi, gimana caranya gue bisa lindungin akun gue, meskipun market gerak ngelawan gue? Dari, gue harus bener terus biar profit. Jadi, gue harus kontrol risiko biar gue bisa profit. Ini adalah game changer, Bang. Sekali kamu paham ini, kamu bakal berhenti stres tiap kali market gerak. Kamu bakal berhenti revenge trading atau balas dendam. Kamu bakal berhenti overload. Kamu bakal fokus ke satu-satunya hal yang paling penting, yaitu disiplin buat ngontrol apa yang memang bisa kamu kontrol. Oke, sekarang mari kita praktekin biar makin jelas. Skenarionya gini, kamu punya akun $1.000, terus kamu mau entry di GBP USD dengan setup yang menurut kamu udah solid banget. Kita lihat trader A. Dia ini tipe yang fokusnya ke market risk, alias cara yang salah. Pikirannya gini, wah, besok ada berita BOW nih. Kayaknya sih pound sterling bakal naik. Karena dia yakin banget, dia langsung pasang lot 1.0, alias full leverage. Stop loss-nya cuma 20 pips, soalnya dia pede banget bakal profit. Besoknya ternyata berita BOE malah dovish. Market terjun bebas, stop loss-nya kena. Dan dia langsung rugi $200. Akunnya ludes 20% cuman dalam semalam. Dia gagal. Karena dia berusaha memprediksi market, hal yang sebenarnya gak bisa dikontrol. Sekarang kita lihat trader B. Dia fokus ke trade risk alias cara yang benar. Pikirannya lebih sehat.
Gue nggak tahu market bakal kemana besok. Tapi, gue bisa kontrol berapa banyak duit yang mau gue risikoin. Dia hitung matang-matang. Gue mau risiko maksimal 2% aja, berarti $20. Dengan stop loss 40 pips, dia dapat ukuran lot 0,05. Besoknya, sama market turun, stop loss-nya juga kena. Tapi bedanya, dia cuma rugi $10, cuman 2% dari akunnya. Dia emang salah prediksi, tapi damage-nya benar-benar terkontrol. Akunnya masih ada $980. Dia masih punya kesempatan buat trade 49 kali lagi dengan risiko yang sama. Kamu lihat kan bedanya? Dua-duanya sama-sama salah prediksi. Tapi trader A sibuk sama hal yang nggak bisa dikontrol, sedangkan trader B fokus sama hal yang 100% bisa dikontrol. Hasilnya sudah jelas, trader A bakal cepet bangkrut, sedangkan trader B bakal tetap survive dan ujung-ujungnya bakal profit. Jadi, intinya gini, trading itu bukan soal kamu jadi peramal yang bisa prediksi arah market 100% benar. Itu hal yang mustahil, Bang. Trading itu sebenarnya adalah soal kontrol. Kontrol risiko kamu, kontrol emosi kamu, dan kontrol setiap keputusan yang kamu ambil. Ada hal yang emang Bang nggak bisa kamu kontrol. Ya udah, terima aja. Jangan buang-buang energi kamu di situ. Tapi kalau ada hal yang emang bisa kamu kontrol, nah, maksimalin di situ. Disiplin habis-habisan di sana. Mulai sekarang, coba deh ganti pola pikir kamu. Dari yang tadinya, gimana caranya biar gue bener terus. Jadi, gimana caranya gue bisa lindungin akun gue dari kerugian yang besar. Satu hal yang bisa kamu lakuin sekarang juga. Setiap kali kamu mau klik entry, tanya dulu ke diri sendiri. Apa sih yang benar-benar bisa gue kontrol di trade kali ini? Jawabannya simple. Besarnya risiko, ukuran lot, posisi stop loss, dan rencana exit kamu. Fokus aja di situ. Eksekusi semuanya dengan disiplin tinggi. Ingat ya, semua trader pro yang kamu lihat sekarang, dulunya pernah ada di posisi kamu. Bedanya, mereka belajar buat fokus ke hal-hal yang emang bisa dikontrol, bukan malah stres sama hal-hal yang di luar kendali mereka. Gue yakin, kamu juga pasti bisa kok. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Apa bedanya risiko yang bisa dikontrol sama yang enggak bisa dikontrol? Tapi, ada satu pertanyaan yang mungkin masih ngeganjel di kamu. Kenapa sih? Satu trade yang salah saja bisa langsung bikin akun yang kamu bangun berbulan-bulan jadi hancur. Padahal cuma satu trade doang loh. Tapi kok damage-nya bisa segede itu? Di video berikutnya, gue bakal bahas konsep yang namanya drawdown asymmetry. Ini adalah rahasia matematika di balik kenapa loss besar itu jauh lebih berbahaya dari yang selama ini kamu pikirin. Gue jamin, ini bakal jadi game changer buat cara pandang kamu soal modal. Jadi, pastiin kamu tuh udah subscribe dan nyalain notifikasinya, biar nggak ketinggalan materi ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.